Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti dengan NIM J1A1181126. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi kelompok kami. Langsung saja di latar belakang. Mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang krusial. Rumah sakit sebagai penyedia jasa layanan bagi masyarakat luas dituntut untuk memberikan pelayanan secara baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan langkah terpenting untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Pelayanan rumah sakit yang bermutu dapat meningkatkan kepuasan pasien dan mendorong pasien tersebut untuk mau datang kembali ke rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas rumah sakit di masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan oleh rumah sakit karena persaingan bisnis rumah sakit juga semakin kompetitif. Pelayanan kesehatan bermutu yang berorientasi pelanggan atau pasien menjadi strategis utama bagi organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia agar tetap eksis di tengah persaingan global yang semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sari dengan NIM J1A118125. Di sini saya akan membahas definisi dari manajemen mutu pelayanan di rumah sakit. Manajemen mutu rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya atau unsur manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan ada kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan rumah sakit, seperti menyiapkan sumber daya, mengevaluasi efektivitas, mengatur pemakaian pelayanan, efisiensi, dan kualitas. Manajemen mutu merupakan sistem perencanaan untuk menjalankan usaha dalam pengorganisasian secara terus-menerus atas jasa, proses, manusia, dan lingkungannya agar dapat mencapai kualitas yang bermutu. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Yanti dengan NIM J1A1181136. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen mutu pelayanan rumah sakit. Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan untuk menciptakan kinerja yang unggul, diantaranya melalui pemberian pelayanan yang bagus serta tindakan medis yang akurat dan mekanisme pengelolaan mutu. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengelola rumah sakit yaitu mempertahankan atau meningkatkan jumlah konsumen atau pelayanan. Tuntunan untuk mendapatkan pelayanan berkualitas dan nyaman semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya kesadaran arti hidup sehat. Dengan penerapan sistem manajemen mutu secara menyeluruh dan model pengukuran tetap, maka perusahaan akan menjadi perusahaan kelas dunia yang siap menenangkan persaingan. Mungkin itu saja materi saya dan saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Irmawati dengan stambuk J1A1181290. Nah, di sini saya akan memaparkan dari jenis-jenis manajemen mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini tuh ada 19 poin, di mana poin pertama di sini pelayanan rawat jalan, lalu pelayanan gawat darurat, lalu pelayanan gawat inap, ada pelayanan bedah, ada pelayanan persalinan dan juga perinatologi, ada pelayanan intensif, ada pelayanan radiologi, ada pelayanan laboratorium patologi klinik, ada pelayanan rehabilitasi medik, ada pelayanan farmasi, pelayanan gizi, lalu pelayanan transfusi darah, ada pelayanan keluarga miskin dan juga pelayanan rekam medis, pelayanan limbah, ada pelayanan administrasi manajemen, ada pelayanan ambulans atau kereta jenazah, lalu ada pelayanan pemulasaran jenazah,
ada pelayanan laundry, lalu pelayanan pemeliharaan sasaran rumah sakit, dan juga pencegahan pengendalian infeksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM J1A118107. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Di sini terdapat 3 faktor. Pertama, faktor dari pemberi jasa atau provider, di mana faktor yang mempengaruhinya itu terdiri dari gambaran lingkungan, pelayanan kamar, hubungan interpersonal, kompetensi klinis, tarif pelayanan, dan mutu pelayanan yang baik. Kemudian kedua, faktor dari individu pasien, di mana terdiri dari umur pasien, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan pengalaman berobat keluarga. Kemudian ketiga, faktor pendukung, di mana terdiri dari 2, yaitu cara pembayaran dan ketersediaan obat. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa Umar, NIM J1A1181135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Yang pertama, aspek legalitas. Legalitas atau keabsahan rumah sakit merupakan hal mutlak yang wajib dimiliki oleh sebuah rumah sakit supaya dinyatakan lulus credentialing dan akreditas. Dengan dinyatakannya rumah sakit terakreditas, maka rumah sakit memenuhi standar mutu sesuai Permenkes tahun 2012. Yang kedua, aspek tampilan fisik. Diketahui bahwa ada pengaruh kenyamanan lingkungan fisik terhadap kepuasan pasien. Di samping itu, penempatan ruangan juga sangat berdampak pada pelayanan pasien. Fasilitas ruangan inap untuk pasien yang harus dirawat. Fasilitas ruang inap ini disediakan berdasarkan permintaan pasien mengenai ruang rawat inap yang dikehendakinya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang aspek yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien di rumah sakit. Langsung saja poin ketiga, yaitu aspek sarana. Penyediaan sarana transportasi seperti mobil ambulans, sarana komunikasi dan informasi, serta sarana sanitasi. Di mana sarana sanitasi yang dimaksud adalah penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah sakit, sarana pengolah limbah, dan insinerator. Sarana sanitasi lainnya adalah sarana pembuangan limbah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Poin keempat yaitu aspek tenaga kesehatan. Permenkes nomor 340-Menkes-Per-3-2010 tentang klasifikasi rumah sakit. Maka sebuah rumah sakit kelas C minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar, 9 orang dokter umum, dan 2 dokter gigi sebagai tenaga tetap. Harus ada masing-masing minimal 4 orang dokter spesialis dari 4 layanan spesialis dasar dengan 2 orang spesialis sebagai tenaga tetap. Standar jumlah tenaga keperawatan adalah perbandingan tenaga keperawatan dengan tempat tidur adalah 2:3, sedangkan untuk standar jumlah apoteker di rumah sakit kelas C menurut Depkes tahun 2008 adalah minimal 4 orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang pertama, manajemen mutu merupakan bagian penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan setiap fasilitas layanan kesehatan wajib melaksanakan dengan baik secara optimal. Yang kedua, mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif, dalam keterbatasan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik.